Pasal 52 ayat 13 dilanjutkan dengan pasal 53 ayat 12. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dilanjutkan pasal 5 ayat 7 sampai 9.
biarkanlah mereka ini pergi. Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum jalan yang diberikan Bapa kepada aku? Maka para prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga dari kalangan orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Waktu itu pagi hari, mereka sendiri tidak masuk ke dalam pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Apa tuduhan terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Seandainya dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan dia kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan adililah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi, Kami tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengambil Yesus. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid-murid menerima Maria di rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya terpenuhilah apa yang tertulis dalam kitab. yang disampaikan kepada kita melalui kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada satu kebenaran yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan ini, yakni kejujuran atau kebenaran. Di dalam kisah sengsara Yesus, kita menemukan beberapa orang yang tidak jujur. Yang pertama, Petrus sendiri. Dia adalah murid Yesus, namun dia menyangkal Yesus. Syukurlah kemudian Petrus itu bertobat. Tapi ada lain lagi, yakni Yudas. Yudas adalah murid Yesus, namun Yudas bukan hanya menolak Yesus, bahkan Yudas menjual Yesus. Dia berpura-pura mencium Yesus. Itulah cium ketidakjujuran, cium kemunafikan. Haruslah kita akui juga, tidak jarang ada banyak orang yang tidak jujur. Barangkali termasuk kita sendiri. Misalnya dalam keluarga, sebagai suami kita berdusta, misalnya tentang perselingkuhan, atau sebaliknya juga sebagai istri, atau di tengah-tengah masyarakat kita sebagai pejabat, kita berdusta terhadap rakyat, kita berdusta terhadap sesama kita. Saudara-saudara, sumber daripada ketidakjujuran itu ialah egoisme, cinta diri. Sumber daripada
ketidakjujuran itu adalah kerakusan. Yudas rakus akan uang, karena itu dia menjual Yesus. Atau kerakusan akan kekuasaan, kerakusan akan kesenangan seksual. Inilah sumber daripada ketidakjujuran. Dan saudara-saudara, efek daripada ketidakjujuran ialah kita gelisah, seperti Petrus gelisah ketika dia hidup dalam ketidakjujuran. Seperti juga Yudas akhirnya membunuh diri. Tidak jujur menghasilkan kegelisahan, ketakutan, ketidakterangan. Dan kenyataannya di dalam sebuah keluarga di mana suami istri tidak jujur, maka keluarga itu akan diwarnai dengan konflik, akan diwarnai dengan ketidakterangan, akan diwarnai dengan peperangan dan ketegangan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bertobat, kita kembali kepada Yesus, kita menjadi lagi orang yang jujur. Dan kejujuran itu hanya mungkin terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama. Orang yang jujur adalah orang yang penuh kasih kepada Allah dan sesama. Memang dengan resiko menderita seperti Yesus, tetapi kita harus tekun di dalam penderitaan. Kita harus percaya bahwa Allah menguatkan kita ketika kita menderita demi kejujuran dan kebaikan. Penderitaan itu hanya bersifat sementara. Santa Teresa dari Lisieux, dari kanak-kanak Yesus berkata, menderita karena kebaikan bukanlah penderitaan. Dan memang menderita karena kebaikan, penderitaan itu cuma sementara, tetapi akan mendapatkan kehidupan kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dunia
Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya.